Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita menghadapi bulan yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Rajab. Dalam bulan Rajab akhir-akhir ini mungkin kita sering mendengar bahwasanya amaliyah yang biasa dilakukan oleh kebanyakan daripada masyarakat Islam di Indonesia, khususnya warga Nahdliyin, yakni menjalankan ibadah puasa di bulan Rajab, dianggap sebagai ibadah yang tidak ada dalilnya, dianggap sebagai ibadah yang tidak ada tuntunannya dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Maka pada kesempatan ini perlu untuk kita kupas bersama terkait dengan dasar-dasar ataupun hujjah daripada ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan Rajab. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan oleh Allah dengan bulan Rajab, diberkahi oleh Allah sebagaimana doa kita bersama, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, berangkat dari sebuah hadis dari Utsman bin Hakim Al-Ansari yang bertanya kepada sahabat Sa'id bin Jubair mengenai puasa Rajab, di mana pada saat itu adalah berada pada bulan Rajab. Kemudian ia menjawab, kami mendengar bahwasannya Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, yang bunyinya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nakul la yuftir wa yuftiru hatta nakul la yasumu, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak meninggalkan puasa. Jadi puasa secara terus-menerus dianggapnya seperti itu. Dan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa sampai kami mengatakan beliau tidak berpuasa. Maka dari hadis itu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, Imam Nawawi dalam syarah Muslim menjelaskan bahwasannya maksud daripada hadis itu yaitu jelas bahwasannya maksud daripada Sa'id bin Jubair itu mengemukakan dalil di atas bahwasannya Rasulullah puasa dan tidak, itu adalah menunjukkan, menjelaskan bahwa tidak ada larangan dan tidak ada pula anjuran secara khusus mengenai puasa pada bulan Rajab, tetapi hukumnya sama. Jadi hukum daripada puasa itu sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Jadi tidak ada ketetapan larangan dan juga tidak ada ketetapan mengenai anjuran kesunahan untuk puasa Rajab. Tetapi kalau kita melihat asal daripada hukum daripada puasa, itu adalah dihukumi sebagai sunnah. Jadi dihukumi dengan sunnah. Dijelaskan pula di dalam Sunan Abu Dawud diriwayatkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan puasa di dalam Ashhurul Hurum, di dalam bulan-bulan yang dimuliakan, yakni ada 4 bulan dalam satu tahun yang dimuliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram dan bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat itu, di mana bulan Rajab itu adalah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satunya ada peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diperintahkan menjalankan ibadah salat 5 waktu, kewajiban kita menjalankan salat dalam tanggal 27 Rajab ini. Maka bulan Rajab itu merupakan salah satu bulan yang haram, bulan yang dimuliakan, sama dengan 4 bulan yang dinyatakan tadi itu dalam satu tahun, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga bulan Rajab. Maka dengan demikian di dalam Al-Quran juga sudah jelas bahwasanya dalam satu tahun inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahron. Jadi di dalam
Al-Quran itu dalam Allah menciptakan bulan dalam 1 tahun ini ada 12 bulan, di mana di dalamnya itu ada 4 bulan yang dimuliakan, di antaranya yaitu bulan Rajab. Maka kalau kita melihat itu semuanya, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, hukum puasa Rajab itu semuanya, ya, bila semua hadis yang secara khusus itu menunjukkan keutamaan bulan Rajab dan disunnahkan puasa di dalamnya, itu kalau misalnya dianggap kurang kuat dasarnya, kurang kuat dalilnya, maka bisa menggunakan hadis-hadis Nabi yang menganjurkan ataupun memerintahkan berpuasa di dalam bulan-bulan haram, di dalam bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Jadi itu sudah cukup untuk dijadikan sebagai hujjah landasan untuk kita menjalankan ibadah puasa di dalam bulan Rajab. Di samping itu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, misalnya diriwayatkan oleh Mujibah al-Bahiliyah, Rasulullah SAW pernah bersabda, puasalah pada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Ini hadis riwayatnya Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad, di mana keutamaan berpuasa di dalam bulan haram ini itu juga diriwayatkan di dalam hadis sahih Imam Muslim. Bahkan puasa di dalam bulan-bulan mulia ini itu juga disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan. Jadi Nabi SAW bersabda, puasalah, seutama-utamanya puasa setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Maka pendapat yang lainnya, menurut Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar, dalam bahasa puasa sunnah, Nabi Muhammad SAW memberikan ungkapan bahwasanya bulan Sya'ban, antara Rajab dan Ramadan, itu dilupakan kebanyakan orang. Maka kalau kita melihat hadis ini, itu secara implisit, secara tersembunyi, itu menunjukkan juga bahwasannya bulan Rajab itu juga disunnahkan untuk melakukan puasa, ibadah puasa di dalam bulan Rajab. Bagaimana terus kita kalau menanggapi hadis-hadis yang dhaif, yang banyak yang menyatakan itu dalilnya puasa Rajab itu hadisnya dhaif, tidak ada dalilnya, tidak kuat. Maka ditegaskan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi bahwa hadis-hadis tentang keutamaan dan kekhususan puasa Rajab itu memang kategorinya hadis dhaif, hadis yang lemah. Tetapi kalau kita melihat tradisi daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang diamalkan oleh para alim ulama, diamalkan oleh ulama-ulama pendahulu kita, ulama salafus soleh, itu bersepakat semuanya bersepakat, dari ulama dulu sampai sekarang sepakat, hadis dhaif itu masih bisa diamalkan, tetapi dalam konteks yaitu tentang fadhailul a'mal, yaitu konteks tentang mengamalkan kemuliaan ataupun amal-amal yang utama sebagai motivasi untuk menjalankan amaliyah yang utama. Dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Imam Al-Hafidh Al-Iraqi dalam beliau mengatakan bahwasannya hadis dhaif asal dengan catatan tidak sampai maudhu', tidak sampai hadis palsu, itu para ulama memperbolehkan, mempermudah dalam sanad periwayatannya tanpa menjelaskan kedhaifannya, apabila hadis itu dengan catatan tidak berkaitan dengan hukum ataupun akidah. Tetapi kalau berkaitan dengan targhib, berkaitan dengan motivasi ibadah, berkaitan dengan tarhib ataupun peringatan seperti nasihat, fadhailul amal dan lain sebagainya, maka itu boleh untuk digunakan. Maka sahabat-sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita simpulkan amaliyah termasuk diantaranya adalah puasa di dalam bulan Rajab,
itu merupakan suatu kesunnahan yang bisa kita laksanakan dan dianjurkan untuk kita laksanakan untuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rajab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya, kekuatan zahir maupun batin, kesehatan, untuk kita sama-sama berlomba memperbanyak, mempersiapkan diri menghadapi bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Rajab, dengan kita bersama berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami dalam bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan suci, yaitu bulan suci Ramadan. Maka sahabat-sahabat semuanya, demikian penjelasan dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.